Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor barang baku PT Krakatau Steel Persero Tbk atau dengan kode emiten KRAS yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak November 2010 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp850 per lembar saham. Namun sebelum pembahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini KRAS berjalan di harga berapa. Ya, untuk KRAS hari ini terkoreksi di 1,85% atau turun sekitar 4 poin dan berada di level Rp212 per lembar saham. Ini masih harga berjalan ya, belum closing di jam 4 sore nanti. Lalu seperti apa sih bisnis dari Krakatau Steel? Ya, jadi untuk KRAS ini adalah produsen baja terbesar di Indonesia dan merupakan emiten BUMN Badan Usaha Milik Negara. Dan kalau kita lihat di sini untuk fasilitas produknya sendiri ada sponge iron plant, kemudian ada steel billet plant, ada juga wire rod plant serta fasilitas infrastruktur tenaga listrik dan instalasi pengolahan air, pelabuhan khusus Cigadang dan juga sistem telekomunikasi. Dan bagaimana dengan kinerja keuangan perseroan hingga semester 1 tahun 2023? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini secara US dollar ya, kalau kita lihat di sini pendapatan bersihnya justru turun dari sini dari 1,3 miliar US dollar menjadi 984 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat secara pendapatannya turun, sehingga kalau kita lihat di sini laba periode bersih berjalannya juga turun nih dari per Juni 2022 justru perseroan ini mencatatkan laba sekitar 78,65 juta US dollar dan sayangnya per Juni tahun 2023 perseroan harus membukukan kerugian sekitar 37,39 juta US dollar. Dan di slide selanjutnya kita bisa melihat rincian seberapa besar untuk pemilik entitas induk dari perseroan laba dan juga ruginya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk laba bersih periode berjalan ini dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di mana juga masih membukukan kerugian sekitar 36,88 juta US dollar yang dimana sebelumnya per Juni tahun 2022 justru perseroan berhasil membukukan laba sekitar 77,46 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat secara totalnya masih membukukan kerugian sekitar 37,39 juta US dollar yang dimana per Juni tahun 2022 justru membukukan laba sekitar 78,65 juta US dollar. Dan kalau kita lihat untuk selanjutnya di sini ada rincian dari pendapatan perseroan dari segmen mana saja nih yang justru membukukan kerugian atau segmen mana saja yang turun dari pendapatan perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk segmennya ada lokal, baja penjualan terhadap lokal, ada juga dari luar negeri, dan juga segmen sarana infrastruktur serta rekayasa dan konstruksi dan juga dari jasa lainnya. Jadi kalau kita lihat di mana tadi pendapatannya turun dan turunnya ini justru berdasarkan dari penjualan produk baja baik lokal maupun juga luar negeri. Jadi kalau kita lihat untuk per Juni tahun 2022 di sini di mana untuk penjualan baja secara lokal turun dari 932 juta US dollar menjadi 801 juta US dollar dan untuk luar negerinya juga turun sayangnya dari 253 juta US dollar menjadi 54,38 juta US dollar. Dan untuk segmen dari sarana infrastruktur juga mesti turun dari 139 juta US dollar menjadi 115 juta US dollar. Dan untuk segmen di rekayasa dan konstruksi serta jasa lainnya meningkat tipis dari 4,41 juta US dollar menjadi 5,04 juta US dollar untuk rekayasa dan juga konstruksi, dan untuk jasa lainnya di sini meningkat tipis juga dari 7,82 juta US dollar menjadi 8,22 juta US dollar. Dan sayangnya untuk kerugian dari perseroan sendiri justru memang turun dikarenakan tadi pendapatannya turun dan juga ada kerugian dari kurs. Jadi kalau kita lihat secara detail di catatan kaki ataupun laporan keuangan dari perseroan di mana ada kerugian kurs per Juni tahun 2023 sebesar 17,7 juta US dollar.
Nah, yang dimana per Juni tahun 2022 justru perseroan ini mencatatkan keuntungan dari kurs sekitar 32,8 juta US dollar. Nah, walaupun di sini keras masih merugi, namun perseroan ini berhasil melakukan efisiensi biaya-biaya. Jadi kalau kita lihat secara detail, di mana perseroan ini berhasil melakukan efisiensi biaya terhadap beban penjualan nih. Jadi beban penjualan per Juni tahun 2023 itu menyusut menjadi 14,6 juta US dollar yang dimana sebelumnya per Juni tahun 2022 sekitar 19,7 juta US dollar. Selain dari ada beban penjualan, terdapat juga penurunan terhadap beban biaya keuangan yaitu per Juni tahun 2023 menjadi sekitar 59,3 juta US dollar yang dimana sebelumnya per Juni tahun 2022 sekitar 73,5 juta US dollar. Dan juga ada dari kekurangan atau efisiensi biaya di beban pajaknya. Untuk beban pajak penghasilan per Juni tahun 2023 perseroan mencatatkan sekitar 5,3 juta US dollar di mana per Juni tahun 2022 justru perseroan mencatatkan sekitar 14,1 juta US dollar. Dan selanjutnya kita bisa melihat rincian hutang dari perseroan. Nah, sebelum kita bergeser ke hutang dari perseroan, di sini untuk pelanggan ataupun kontribusi pendapatan dari perseroan di sini masih ditopang oleh pihak ketiga sebesar 930 juta US dollar, turun dari sebelumnya sekitar 1,25 miliar US dollar. Dan untuk sisanya didukung dari pihak berelasi dan juga entitas berelasi dengan pemerintah. Lalu bagaimana ini dengan hutang perseroan yang memang dicap menggunung sejak tahun 2018? Ya, kalau kita lihat dari 5 tahun ke belakang, hutang perseroan atau Krakatau Steel dari Desember 2018 hingga Desember 2021 memang mengalami kenaikan dari 2,4 miliar US dollar menjadi 3,2 miliar US dollar. Namun kalau kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 sudah mulai menurun nih hutangnya karena ada namanya restrukturisasi dari hutang perseroan dari 3,2 miliar US dollar menjadi 2,6 miliar US dollar. Kemudian turun lagi per semester 1 2023 atau per Juni 2023 dari 2,6 miliar US dollar menjadi 2,4 miliar US dollar. Lalu apa saja sih kilasan dari restrukturisasi hutang perseroan yang telah dilakukan oleh Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir? Ya, jadi di mana untuk KRAS sendiri kemarin diproyeksikan hampir bangkrut dikarenakan hutangnya yang cukup menggunung. Lalu di mana kemarin pemerintah ataupun dari Menteri BUMN ini melakukan namanya restrukturisasi hutang terhadap KRAS yang dimulai tahun 2019. Jadi kalau kita lihat secara sejarahnya di mana KRAS ini melakukan restrukturisasi hutang sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara sekitar 33,6 triliun rupiah pada periode 2019 hingga tahun 2020. Jadi di sini nilai tersebut adalah yang tertinggi sejarah perbankan di Indonesia. Lalu yang kedua, KRAS ini kemarin sudah membayar sekitar 487,7 juta US dollar atau setara 7,4 triliun rupiah pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Kemudian per 1 Maret kemarin baru saja di sekitar kuartal 1 2023 di mana KRAS ini juga berhasil membayar hutang kepada TransB sekitar 2,7 triliun rupiah kepada seluruh kreditur perbankan di Indonesia. Dan yang keempat di sini setelah membayar hutang sekitar tadi 2,7 triliun dari sisa hutangnya tersebut, ya ini untuk perseroan juga akan melakukan pembayaran hutang nantinya per November 2023 sekitar 1,8 triliun rupiah atau setara 121 juta US dollar. Dan di bulan Desember juga tahun 2023 nantinya akan dibayar sekitar 2,5 triliun rupiah atau sekitar 166 juta US dollar. Jadi kalau kita rinci dari total hutang KAS ini sudah dibayar yang pertama hutang tranche E-nya sebesar totalnya 423,1 miliar US dollar, 423,1 miliar rupiah atau setara 27,7
juta US dollar. Kemudian yang kedua untuk transB-nya totalnya hingga 6,5 triliun rupiah sudah dibayarkan atau sekitar 430 juta US dollar. Dan pembayaran pinjaman kepada Commerzbank AG sebesar 3,9 triliun atau setara 260 juta US dollar. Sedangkan untuk hutang dari Transy-nya sebesar 1 miliar US dollar baru akan dibayarkan nanti yang jatuh tempo pada tahun 2025 hingga tahun 2027. Jadi sehingga sejak saat restrukturisasi hutang tersebut dari tahun 2019, Kras berhasil membayar hutangnya sekitar 10,9 triliun rupiah atau setara 718 juta US dollar dari total hutang pokoknya tadi sekitar 2,2 miliar rupiah atau setara 33,6 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya kalau kita lihat di mana tadi harga berjalannya masih berada di level sekitar 214 hingga 216 ya. Dan di sini kalau kita lihat secara book value-nya sendiri harga saham Kras berada di harga kewajaran 455 yang menandakan bahwa harga kewajarannya berada di 455 sedangkan harga sahamnya masih berada di 214 hingga 216. Nah, hal ini menandakan bahwa harga saham Kras saat ini masih murah atau under value dengan PBV di bawah 1 di 0,47. Dan untuk marginnya sendiri di sini perseroan berhasil mencatatkan margin sekitar 7,93%. Memang marginnya ini cukup kecil namun perseroan masih berhasil membukukan margin dari selisih beban pokok pendapatan dengan pendapatannya. Dan untuk DER-nya sendiri memang total hutang terhadap modalnya masih cukup tinggi, debt equity rasionya di 412,39%. Namun angka ini sudah jauh lebih menyusut saat restrukturisasi hutang perseroan berjalan sehingga DER-nya ini sudah cukup menyusut signifikan menjadi sekitar 412,39%. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis perseroan ke depan? Ya, jadi kalau kita lihat di mana nantinya per kuartal 3 2023 anak usaha dari Kras ini atau namanya PT Krakatau Sarana Infrastruktur atau singkatannya dari KSI akan melakukan initial public offering atau IPO di kuartal 3 2023 nanti dengan potensi dananya yang akan diraih sekitar 100 hingga 200 juta US dollar. Dan digadang-gadang bahwa perseroan ini sudah ada standby buyer nih yang akan melakukan exercise dari IPO KSI nanti. Dan yang kedua kita lihat di sini Kras juga akan melakukan right issue atau penambahan modal yaitu pada tahun 2023 nantinya akhir tahun 2023 atau paling lambat sekitar Januari 2024 dengan menawarkan sekitar 20% atau sekitar 3,8 miliar saham. Yang dimana right issue ini juga nantinya akan untuk membayar hutang atau menutup beban-beban hutang dari perseroan. Dan untuk selanjutnya kita bisa melihat proyeksi Baja Indonesia tahun 2023. Ya, jadi di sini ada namanya proyeksi Baja Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Di sini ada namanya dari Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau IISIA. Jadi kalau kita lihat tahun 2015 hingga tahun 2023 di sini proyeksinya cukup meningkat ya untuk produksi bajanya. Di mana untuk tahun 2022 di sini tahun 2022 sekitar 15 juta ton yang diproyeksikan akan meningkat sekitar 15,8 juta ton per tahun 2023 atau naik sekitar 5,3% dari yang diproyeksikan. Jadi kalau kita lihat di mana untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bank Indonesia sendiri memproyeksikan sekitar 4,5 hingga 5,3%. Sehingga di sini optimis untuk permintaan baja juga akan meningkat di sepanjang tahun 2023. Nah, otomatis ini juga akan meningkatkan permintaan hingga pendapatan terhadap produsen baja yang termasuk bisnis ini juga dijalankan oleh Krakatau Steel Persero Tbk. Nah, lalu kira-kira untuk Kras ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya, di mana tadi perseroan berhasil menyusutkan beban hutangnya melalui restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh Menteri BUMN
yang dimana untuk total hutangnya sudah cukup menyusut signifikan dan juga dimana Perseroan akan melakukan right issue dengan tujuan untuk menutup beban-beban hutang dari Perseroan juga. Dan yang menariknya lagi nih, nantinya pada kuartal 3 2023 di mana Perseroan atau anak usaha dari Perseroan ini akan listing atau melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu Krakatau Sarana Infrastruktur atau dengan singkatan KSI pada kuartal 3 2023 nanti, yang dimana juga untuk menopang kinerja dari Perseroan. Dan menariknya lagi, Kras ini harga sahamnya saat ini under value atau masih di bawah harga kewajarannya, sehingga masih menjadi hal yang cukup menarik dengan perbaikan dari Perseroan secara kinerja dan juga harga sahamnya yang masih cukup murah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Frida.